Hello, welcome back to our channel. Di sesi kali ini, seperti biasa kalau udah ada aku, ada laptop, ada Tika, itu artinya kita lagi sesi sharing, kita cerita ngebangun YouTube kita dari awal. Nah, di sesi ini sesi yang paling seru yaitu ngomongin berapa sih modalnya. Apa aja sih yang harus kita siapin alat-alatnya, karena itu pasti pertanyaan semua calon YouTuber atau konten kreator gitu. Tapi sebelum aku mulai ngomongin tentang teknis-teknis dan detail-detail alat apa aja yang kita pakai, aku mau ngomongin satu hal penting. Jadi modal itu nggak selalu uang. Jadi ada modal materi, ada modal non materi. Nah, justru modal non materi ini yang lebih penting dibanding modal materi. Jadi meskipun kalian nih duitnya tiris gitu, nggak ya dikit lah ya, nggak sebanyak Atta Halilintar atau nggak sebanyak Awkarin, tapi kalau kalian modal non materinya tuh keren, kalian bisa gitu punya channel yang monetize juga gitu. Justru itu yang jadi kekuatan kita yang bermodal-modal kecil ini untuk bangun channel. Nah, apa aja sih modal non materinya tuh apa aja? Pertama, mental. Itu udah nomor satu, mental. Nah, si mental ini akan diikuti secara secara otomatis dengan waktu, pikiran, sama tenaga. Ya, cerita aja. Ngebangun dari aku memutuskan untuk yaudah yuk bikin channel sama Tika gitu. Itu aku harus ngapain aja. Pertama, aku harus nyiapin seminggu 4 skrip minimal, kalau bisa 6. Habis itu aku harus mikirin kalau misalkan aku pingin ada tukang tos sepatu, nggak apa-apa ya. Yang kedua aku harus mikirin ini gimana sih alur ceritanya, perlu gimana pengambilan gambarnya gitu. Ya kalau ada yang aku mau gitu, tapi kalau nggak ada ya aku serahin aja sama Tika. Nah, proses yang kayak gitu kan kita mikir. Nah, kalau proses kita mikir kan pasti ada stuck gitu. Nggak mungkin kalian tiba-tiba aku mau buat ini terus tiba-tiba ide lancar gitu. Itu nggak mungkin. Pasti ada stucknya di situ. Nah, kebanyakan orang tuh nyerah di bagian itu. Untuk monetisasi YouTube itu kan kita butuh 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber dulu. Nah, kebanyakan orang udah mental di menuju 1.000 subs ini. Udah nggak kuat untuk ngupload seminggu 3 kali, udah nggak kuat. Sekarang seminggu 3 kali itu standar ya. Banyak YouTuber sekarang setiap hari upload, itu banyak banget gitu. Kalau aku ya kecil aja lah, seminggu 3 kali. Nah, itu kalian kuat apa enggak? Itu dulu. Terus nggak langsung menghasilkan. Kita nggak pernah tahu algoritma YouTube nih gimana. Jadi kan karena aku anak keyword ya, untuk judul-judul yang aku pilih itu yang memang udah aku riset, ada yang nyari gitu. Kira-kira kita bakalan ngebahas tentang algoritma dan keyword itu tadi nggak nantinya? Karena kayaknya buat yang baru-baru tuh pasti itu satu ilmu besar juga sih ya kan, termasuk apalagi yang baru mau ngebangun channel gitu, karena banyak orang pasti bikin video ngupload ngasal aja gitu, yang tanpa mereka tahu bahwasanya algoritma itu selalu berubah dan kita justru bisa mendapat pencapaian kita dengan mudah berdasarkan algoritma itu gitu kan, Kak. Nanti aku bahas, tenang. Ini soalnya teknis banget. Nanti mungkin di sesi 3 atau 4 kali ya. Itu juga aku akan ada di depan laptop karena ya aku akan ngasih tahu masuknya gimana segala macam dan lain-lain. Itu jadi kalau aku pakainya metodenya, aku cari dulu keywordnya ada yang nyari apa enggak, baru aku bikin gitu ya. Nah, meskipun aku udah melakukan riset seperti itu, nggak ada jaminan videonya itu bakal langsung viral, bakal langsung banyak yang lihat. Nggak ada jaminan seperti itu, karena algoritma YouTube, algoritma Google itu hanya YouTube atau Google dan Tuhan yang tahu. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, itu aja gitu. Jadi sebenarnya mentalnya aja, kalian kuat apa enggak. Nah, sesudah kalian nyiapin mental, baru kita ngomongin modal yang materi nih, apa aja. Jadi karena Tika ini
videografer ya, dia kan udah punya kamera ya. Sebenarnya videografernya bukan aku sih. Bukan ya, Adit ya? Iya, Oke. Yang rekam namanya Adit, nanti dia akan on screen juga sama Andri juga ya. Jadi karena Tika kan pasti udah punya kamera, alat dia udah lengkap. Itu aku nanya, Tik butuh apa? Paling beli lampu aja sih Kak gitu. Ya udah. Tadinya kita berpikir untuk nyewa, cuman sekali nyewa juga mahal ya, 150.000 belum ongkos gojeknya, bisa 200 tuh kita per take. Sementara kita planningnya seminggu sekali rekaman. Jadi kan kalau sebulan aja udah 600.000 tuh, belum sama gojek ya. Jadi kalau sebulan 800.000. Nah jadi akhirnya saya putusin untuk beli lampu. Lampu yang saya beli lampu LED, itu 2,5 juta sepasang. Kenapa LED? Karena rumah saya kecil. Sebenarnya kalau mau yang lebih murah ada lampu, tapi dia membutuhkan space yang gede gitu. Jadi mahalnya gadget yang kita beli itu berbanding lurus dengan kemudahan penyimpanan gitu sebenarnya. Sekarang tuh zamannya compact guys, tapi tetap harus cakep lah. Jadi aku memutuskan beli lampu LED 2,5 juta itu satu. Habis itu aku beli clip on ini ya. Clip on ini Boya 350.000 dan panjangnya 6 meter. Jadi pilih yang panjang 6 meter jadi biar bisa ditarik-tarik. Oh iya ya. kabelnya panjang harus 6 meter ya. Dulu saya pernah beli yang cuma 1 meter. Jadi saya repot sendiri gitu. Dan saya waktu awal beli itu clip on yang cuma 20 ribuan. Waktu itu saya pakai cuma buat webinar gitu doang ya, nggak terlalu serius lah. Sebenarnya kalau dari aku modalnya itu doang. Nah, yang lainnya semua pakai punya Tika. Jadi Tika tolong dijelasin pakai gadget apa aja. Oke. Sebenarnya kalau buat saat ini kamera yang kita pakai itu ada Sony A6300 sama lensa itu kita punya 3 lensa bawaan 16. Sony-nya berapa harganya, Tik? Harganya bisa cari lah ya sendiri gitu. Kira-kira dong ya, kan males ya googling ya. Iya pokoknya gitulah. Nah terus kalau lensa kita punya 3. Satu lensa bawaan emang gitu 16-50, sama ada kita punya lensa 35 sama 50. Nah sebenarnya fungsinya sih lebih ke kalau misalnya kita mau ada take yang memang berhubungan dengan story dan kita mau supaya lebih dynamic gitu untuk pengambilan gambarnya. Tapi kalau untuk kamu yang baru mulai, sebenarnya nggak perlu equipment yang se-heavy itu. Cukup dengan handphone aja gitu sebenarnya udah cukup gitu. Dan kita bisa edit tuh nggak perlu yang ribet-ribet kayak oh gue harus expert nih, harus bagus, harus apa, nggak usah. Kalau misalnya untuk mulai-mulai sih cukup pakai handphone, edit di handphone, upload di handphone tuh nggak masalah banget. Kecuali memang kamu punya tim dan emang pengen bikin ini dari awal udah ke konsep, terus pengen segala sesuatu terlihat proper, terlihat bagus gitu. Kalian punya modal yang cukup ya nggak masalah, nggak apa-apa banget juga gitu. Semuanya balik lagi ke diri kalian sendiri. Tapi kalau menurut aku daripada kalian nggak mulai, mendingan kalian mulai dengan apa yang kalian punya dulu aja. Dari handphone ya udah, mulai dari handphone gitu. Terus selain kamera, udah pasti kita harus punya tripod ya untuk penyangga kalau memang ketika kita mau ngambil gambar-gambar yang still, yang statis gitu. Kalau untuk alat ngeditnya sendiri sih kita cuma pakai laptop, kita nggak yang terlalu gimana juga. Terus apa lagi ya? Oh turntable sebenarnya lebih buat ke produk sih Kak ya. Jadi karena emang aku sama Kak Cita ini awalnya tuh niat mau bikin untuk shoot produk, jadi kita rasa kita perlu sama si turntable itu untuk kita bikin produknya lebih beauty sih gitu. Apalagi ya, slider paling. Kalau slider buat movement kamera itu yang kita punya dari merek Smooth nih, boleh nggak sih? Kita nggak di-endorse sih sebenarnya. Kita nggak di-endorse sih, cuman ya yang aku pakai itu, dan itu DIY dan itu cukup affordable juga harganya. Kalian bisa cari di marketplace, itu banyak banget. Udah sih, kita nggak pakai alat yang gimana-gimana banget juga. Selebihnya ya udah jadi deh nanti kayak seperti kalian lihat. Ya bener, yang paling penting tuh niat karena capek. bener banget. Pokoknya kalau kata Tokopedia mulai aja dulu gitu kan. Oke, gimana Kak Cita, lanjut. Jadi sebenarnya sih niat karena capek juga take seminggu sekali. Jadi ini kalau jadwal kita aku usahain seminggu kita syuting 4-6 video. Skrip nanti aku akan
pampetin 1 hari harus jadi 6 skrip, itu bodo amat, pokoknya harus jadi. Jadi dalam seminggu 2 hari aja untuk kerja untuk YouTube, karena YouTube ini belum menghasilkan. Jadi kita jangan terlalu boros-boros energi banget gitu kan. Nah, tips untuk yang belum punya peralatan mahal, kalau kamu mulai dari handphone, ini penting ya. Kalau kamu mulai dari handphone, edit di handphone, upload di handphone. Kalau kamu transfer dari handphone ke laptop, malah jadi laptop kamu ngehang karena gede banget filenya, karena aku udah pernah coba. Gitu, itu tips dari aku sih. Nanti untuk detail-detail kita pakai apa aja aku akan tuliskan di description box, sama yang penting-penting nanti pokoknya aku semua tulis di description box. Oke? Yang penting mulai aja dulu. Kayak kita Tokopedia banget gitu. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin aku akan bahas selanjutnya tentang keyword ya. Penentuan aku judulnya seperti apa. Gitu aja sih. Ya udah deh. Sampai jumpa. Bye.